Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran Penjaskes. Ini melanjutkan pada kegiatan belajar 1 dalam jaringan yang beberapa waktu lalu sudah saya upload videonya. Untuk yang belum nonton silahkan cek, ada di pojok kanan atas ataupun nanti saya cantumkan di link deskripsi. Baik, untuk kali ini kita akan masuk materi permainan bola voli. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang permainan sepak bola dan bola basket beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung saja kita ke materi. Namun sebelum masuk ke materi atau pembahasan, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang pembelajaran Penjaskes lainnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada A. Aktivitas pembelajaran melalui permainan bola voli. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dan asal-usul bola voli. Jadi kita lihat dulu apa itu pengertian permainan bola voli, yaitu suatu cabang olahraga melambungkan bola melewati di atas jaring atau net dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan untuk mencari kemenangan dalam bermain. Jadi yang namanya voli adalah sebuah pukulan yang tidak boleh menyentuh di tanah. Jadi sebisa mungkin bola dipertahankan tetap berada di udara dengan catatan bola harus dipukul. Adapun pukulannya nanti akan kita bahas di teknik dasarnya. Kita lanjut lagi ya. Permainan bola voli mulanya dimainkan untuk aktivitas rekreasi untuk para usahawan. Permainan bola voli kemudian berkembang dan menjadi populer di daerah pariwisata dan dilakukan di lapangan terbuka, tepatnya di Amerika Serikat pada musim panas tiba. Selanjutnya berkembang di Kanada melalui gerakan internasional YMCA. Permainan bola voli meluas ke negara lainnya, yaitu Kuba pada tahun 1905, Puerto Rico pada tahun 1909, Uruguay pada tahun 1912, dan Cina serta Jepang pada tahun 1913. Jadi bola voli itu mulanya adalah hanya untuk rekreasi. Waktu itu yang mainkannya adalah para usahawan. Jadi para usahawan itu berrekreasi dengan memainkan bola voli. Lanjut ya. Permainan bola voli di Indonesia berkembang sangat pesat ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan dasar itulah maka pada tanggal 22 Januari 1945 PBVSI atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia didirikan di Jakarta. Jadi ingat ya, berdirinya PBVSI pada tanggal 22 Januari 1945 di Jakarta, yaitu bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama ya. Kemudian pertandingan bola voli masuk secara resmi dalam PON 2 di Jakarta dan POM 1 di Yogyakarta. Setelah tahun 1962, perkembangan bola voli di Indonesia itu seperti jamur, yaitu apa? Jamur tumbuh di musim
hujan. Jadi sangat cepat ya, pesat. Ya, paham ya sampai sini? Kita lanjut yang kedua tentang lapangan dan perlengkapan permainan. Maaf ya, ini bukan sepak bola tapi bola voli. Ya, kita lihat untuk lapangannya, lapangan bola voli ini kita bisa lihat untuk panjangnya 18 meter. Kemudian lebarnya 9 meter. Adapun untuk daerah serang atau daerah depan yang 3 orang di depan itu 3 meter ya. Biasanya untuk orang nyemes itu di situ ya. Kemudian yang belakangnya panjangnya 6 meter. Jadi totalnya ada 9 meter. Kemudian tinggi netnya itu 1,43 ya. Dan untuk lebar dari tiang ke garis dalam lapangan itu 80 cm. Ini untuk lapangan. Kemudian untuk bolanya terbuat dari kulit dengan berat 200 sampai 280 gram dengan keliling 65 sampai 67 cm dan tekanan udaranya 294,318. Ya, itu maksudnya 294 sampai 318,2 HPA ya. Kita lanjut yang ketiga, aktivitas permainan pembelajaran gerak spesifik permainan bola voli. Gerak spesifik dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan permainan yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Gerak spesifik permainan bola voli yang harus ditingkatkan yaitu keterampilannya pada apa saja. Yang pertama ada passing bawah, passing atas, spike atau smash, kemudian service. Itu service ada 2 ya, service bawah, service atas, dan bendungan atau blok. Ya, saya rasa ini sudah paham ya. Kemudian setelah tahu, nanti silahkan bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. Ini bisa diterapkan dulu ya. Jadi silahkan nanti diterapkan, adik-adik terapkan di rumah dengan teman-temannya. Bisa. Yaitu bagaimana caranya? Bentuk regu, setiap regu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian pasanglah seutas tali atau net di tengah lapangan dengan ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Jadi tidak hanya di lapangan ya, bisa di halaman rumah atau di tempat terbuka ya. 3 orang boleh satu regunya, jadi perlu 6 orang. Kemudian kedua regu membuat formasi berbanjar dan saling berhadap-hadapan. Mula-mula regumu melempar bola ke lapangan lawan. Kemudian regu lawan berusaha mengembalikannya dengan menggunakan passing atas. Pemain yang telah passing bola kemudian berlari berpindah ke lapangan lawan. Lakukan aktivitas pembelajaran ini secara berulang-ulang. Kemudian bola tidak boleh sampai menyentuh tali ataupun terjatuh. Selama pembelajaran ini, amati dan rasakan perkenaan bola dengan telapak tanganmu dan tenaga yang disalurkan ke bola sehingga bola memantul dengan baik. Selama pembelajaran, berikan koreksi gerakan yang dilakukan oleh temanmu. Jadi boleh nanti dimainkan, kemudian ada yang mengkoreksi ya. Ini untuk cara bermain yang dimodifikasi. Jika di daerah kalian, tempat kalian tidak ada lapangan bola voli ya. Kita lihat untuk gerak spesifiknya atau teknik dasarnya. Yang pertama adalah passing. Apa itu passing? Passing adalah mengoperkan bola kepada teman seregunya dengan gerak tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun pola serangan kepada regu lawan. Jadi ini gambarnya adalah contoh latihan ya, latihan passing. Itu gerakannya kaki, tangannya harus lurus. Kemudian ketika
mau passing kakinya dilangkahkan salah satu bisa ya. Ya seperti itu ya. Kemudian amati dan pergerakan gerakan passing bawah permainan bola voli berikut ini ya. Jadi ini caranya. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Saat bola tersentuh kedua lengan, kedua lutut diluruskan. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran passing bawah. Passing bawah dari hasil pantulan ke lantai ya. Kemudian melambungkan bola ke atas, kemudian passing dengan kedua tangan. Kemudian bisa juga passing bawah secara berpasangan atau berkelompok. Kemudian melakukan pembelajaran passing bola melalui atas tali atau net yang dipasang melintang secara berpasangan. Kemudian melakukan pembelajaran passing bola dalam bentuk bermain pada lapangan kecil. Jadi ini silahkan dipraktekkan di rumah. Bisa praktek yang nomor 1 ya, passing bawah dari hasil pantulan ke lantai. Itu kalau sendirian ya. Jadi kalau sendirian bisa melakukannya dengan memantulkan dulu ke lantai, kemudian kamu passingkan bola tersebut ya, kalau tidak ada teman atau pasangannya. Nanti lama-lama akan lihai, akan pandai dalam melakukan passing bawah. Jadi ketika kita sudah bertemu, efektif pembelajaran sudah tidak COVID lagi. Nanti kalian sudah pandai hasil dari latihan seperti ini. Oke, lanjut ya. Aktivitas pembelajaran servis bawah. Ya, servis bawah adalah servis yang sangat sederhana dan diajarkan terutama untuk pemain pemula. Gerakannya lebih alamiah dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Pada mulanya, servis hanya merupakan pukulan pembukaan untuk memulai suatu permainan. Sesuai dengan kemajuan permainan, servis ditinjau dari sudut taktik merupakan suatu serangan awal untuk mendapat nilai agar suatu regu berhasil meraih kemenangan. Jadi itu pengertian servis bawah. Ya, cara melakukannya bagaimana? Ya, berdiri dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Bola dipegang oleh tangan kiri. Kemudian lambungkan bola setinggi bahu. Lalu pada saat yang bersamaan lengan kanan diayunkan ke belakang. Selanjutnya bola pukul bola dengan tangan kanan. Perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Pukulan dilakukan dengan tangan dalam keadaan mengepal. Setelah bola dipukul, diteruskan melangkahkan kaki kanan ke depan. Ya, kita lanjut lagi dengan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran servis bawah. Ini bisa dilakukan seperti halnya tadi passing bawah ya, yaitu memukul-mukul bola ke lantai dengan telapak tangan rapat. Jadi silahkan dipukul-pukul bolanya. Kemudian melakukan servis bawah berhadapan dengan jarak lebih kurang 9 meter atau melebar lapangan secara bergantian. Kemudian melakukan servis bawah melewati atas net atau tali yang dipasang melintang, dan melakukan servis bawah dari belakang garis lapangan jaraknya lebih kurang 9 meter dengan cara bergeser ke samping kiri dan kanan setelah melakukan servis. Bisa ya? Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang passing bawah dan servis bawah. Kenapa saya bahasanya 2? Karena ini kan sebenarnya materi kelas 7 ya. Ini materi dari yang saya ambil dari kelas 7 SMP. Untuk semester 1 ini yaitu passing bawah dan servis bawah. Kenapa 2 hal itu? Dasar yang paling utama untuk melakukan permainan bola voli dasarnya adalah servis bawah dan passing bawah.
Jadi kalau kalian sudah pandai melakukan servis bawah dan passing bawah, itu artinya kalian sudah bisa bermain bola voli ya. Kalau kalian belum bisa servis, ya tidak sampai-sampai bagaimana mau menghidupkan sebuah permainan bola voli. Kemudian kalau kalian sudah bagus dalam passing bawahnya, kalian sudah bagus servisnya, tapi kalian tidak bisa passing bawah. Jadi apa yang terjadi? Hanya melakukan sekali servis sudah mati bolanya. Jadi tidak seru ya. Jadi kalau sudah pandai dalam melakukan passing bawah, ditambah sudah servisnya bagus, meskipun kalian belum bisa passing atas ataupun smash, apalagi block ya, itu sudah cukup saya rasa ya. Jadi silahkan dipelajari materi ini. Tadi sudah saya sampaikan cara-caranya seperti apa, kemudian supaya kalian cepat bisa itu latihannya apa saja. Apakah harus langsung di lapangan bermain dengan teman-teman? Kan tidak ya. Jadi semua itu diawali dari nol ya. Jadi kalau belum bisa servis sih boleh pantulkan dulu bolanya ke lantai, kemudian langsung pukul dengan cara tangan yang mengepal tadi, tangan kanan atau tangan yang terkuat, dengan cara yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kedepannya akan kita lanjutkan lagi. Nanti akan saya tambah materi tentang passing atas, servis atas, kemudian smash atau block. Cuman dasar ini yang paling penting ya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan dipraktekkan di rumah atau dipahami ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bareng Pak Andri. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi jika saya sudah upload video lagi. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.